Di Pelo gue inget banget, ini mesin nggak bisa dikeluarin ya, jadi harus buka kacanya. Di sini kita nggak tahu, mudah-mudahan udah bisa dibuka langsung. Kenapa sih bang harus bisa mesinnya keluar dari belakang? Ya iya, biar lu pada kalau jamnya rusak, servisnya nggak ribet, bisa langsung ganti mesin, nggak usah buka-buka kaca. Dikira buka kaca gampang kali. Kalau kalian buka kacanya salah-salah, pecah itu kaca, udah pecah, ya udah bikin lagi kacanya, udah bikin kaca, ganti mesin, ya mending beli jam tangan baru ujungnya kan. Jadi kayak nggak bisa di repair ujungnya. Oke, kita coba maksimalnya pelan-pelan biar tidak ada marking. Oke, sip. Oke. Sip, ini sudah terbuka ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini gue nggak tahu sebuah improvement atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah gue melihat di sini satu hal. Ini seal-nya makin tebal. Tuh. Ini seal karetnya makin tebal. Means water resistance-nya lebih bagus. Tapi yang gue lihat adalah ini nggak rata. Ini masih lumayan kasar sih untuk back case. Ada catatan lagi, tapi lagi. Walaupun ini kayak gini tuh. Tapi bagian sini tuh ini bukan penyok ya. Dia membuat profil seperti ini ya. Ini ada kayak tonjolan nih. Fungsinya apa sih tonjolan ini? Fungsinya adalah pada saat kalian press ini back case ke jamnya, tek gitu, dia akan membantu mengunci supaya pada saat ditekan dia udah klik masuk, ganjelan ini menahan agar si back case ini tidak meregang dengan mudah. Tapi efeknya adalah, efeknya ininya kurang rata permukaan atasnya. Ini finishingnya masih kurang ya. Terlihat dari apa? Terlihat dari tadi back case-nya yang narik ke magnet. Ini juga materialnya jadi lebih ferromagnetic dibanding case-nya. Jadi ini sangat tidak ferromagnetic tuh. Tuh. Karena yang tadi narik adalah si tutup belakangnya nih. Tuh. Langsung narik jelas kan. Jadi ini materialnya masih kurang, tapi a good improvement di bagian sealing water resistance-nya. Oke, balik lagi ke jamnya ini. Kita langsung lihat dia pakai mesin apa kali ini. Kita buka dulu ininya, mountingnya. Oke. TMI, ada logo TMI, kita cari kaliber TMI-nya. Oke, ini mesinnya gue udah cek. Ini dari TMI, Time Module International, seri PC21S Singapura, ada notes-nya ini Singapura, dan baterainya ini dia pakai Seizaiken Japan. Ini udah gue cek semua, ini drawingnya. Kalau kalian mau head to head sama drawingnya, ini gue udah cek tadi, ini sama baterainya di sisi sini. Ini bagian plastik hitamnya yang bagian ini, kalian lihat, ini hitam, dan ini bagian steelnya di sini nih, karena ada engraving TMI di sini, sama ya, Singapura di bawah sini, dan PC21S di sini. Ini udah confirm, ini asli ya, dari Time Module International, dan baterainya tadi Seizaiken ini udah biasa memang dipakai di TMI movement gitu. Jadi ini original Japan movement ya. Dan kita cek kali ini dia bisa dirilis atau enggak supaya gampang diganti mesinnya kalau apa-apa terjadi. Oke, ini kita copot dulu crown-nya. Let's see kita bisa rilis apa enggak yang ini. Kita langsung pakai kotaknya aja, kita balik. Oke, apakah dia akan jatuh mesinnya atau kita harus buka kacanya juga? Oke. Ternyata mesinnya bisa dilepas kali ini, dan dialnya kalian lihat, ini yang bikin stepping dial tuh, karena ini yang nempel ke case-nya tuh. Kali ini mereka melakukan banyak improvement, jadi ada bagian dial yang di case-nya nempel, tapi mesinnya bisa keluar. Jadi in case kalian lupa ganti baterai, baterainya bocor, kena mesin, mesinnya aman. Masih bisa kalian lepas pasang, kalian langsung ganti. Karena mesin-mesin kayak gini, kalau kalian repair, kadang biayanya tuh lebih worth it, kalian ganti mesin baru. Ini good improvement dari Gozel, dari review kita kemarin, itu mesinnya sangat tidak bisa diangkat, yang ini sudah bisa diangkat. Ini nextnya kita akan gesek bodinya, kita lihat ini materialnya apa ya yang less ferromagnetic ini, apakah di coating lagi ataukah dia pakai material khusus. Mari kita lihat, kita geseknya agak dalam di sini, ini agak susah dilihat ya notesnya ya. Ini ku blow dikit biar bersih ya, dia nggak masuk ke dalam, aman, serpiannya nggak ada di dalam. Oke, ini tadi setelah gue gesek di bagian case-nya nih di sini. Di sini kalian lihat, ini kan kuning banget. Di sini ada kayak warna sedikit orange gitu. Tandanya apa? Gue nggak tahu dia pakai zinc alloy atau tembaga campuran. Yang jelas ini ada material tembaga di dalamnya gitu. Karena warna orange atau agak kemerahan ini adalah ciri khas dari material si tembaga. Jadi kemungkinan besar material jam ini adalah tembaga campuran. Tapi mungkin yang purity-nya lebih baik. Itu sudah. Ini yang gue notice satu hal nih. Ini kan mesinnya sama ya, sama kayak Pelo kemarin kan. Nah, betul kan? Nih kalian lihat nih. Nih gue kasih lihat pakai mikroskop biar lebih jelas. Nah ini kalau kalian lihat nih, PC21S ini 3 hands modul. Jadi ada 3 jarumnya. Sedangkan Gozel kan di sini jarumnya hanya 2 ya. Oke. Tidak ada jarum detiknya. Jarum detiknya gimana? Sama kayak Pelo. Nih, digunting lagi. Ini jarum ketiga atau second hands-nya nih. Kelihatan kan? Tuh, ada yang gerak tuh. Gue nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi mereka punya caranya sendiri. Ini dipotong jarumnya yang jelas. Jarum detiknya ini ada.
tapi dipotong. Ini ada bekas potongan ini. Jadi kalian sudah tahu semua seluk-beluk jam tangan keluaran baru dari Gozel ini. Ini gua akan coba cek kepadatan atau kerapatan back case-nya. Ini dia bilang kan 30 meter water resistant. Dari bunyinya kedap ya. Gue bisa make sure ini 30 meter water resistance-nya should be berlaku. Tapi again, gue nggak rekomen 30 meter buat dicelup-celup ya, buat kalian berenang. Tapi ini aman dari water splash pastinya. Buat kalian cuci tangan atau buat kalian yang muslim itu wudhu, ini aman banget pastinya. Dengan catatan, crown-nya jangan lupa ditekan. Habis setting jam, ditekan ke dalam. Kalau kalian nggak tekan crown-nya ke dalam, sama aja water resistance-nya nggak berlaku. Dari material udah, movement udah, sekarang kita lihat dari strap-nya. Tenang, IDN Watch review nggak setengah-setengah, detail. Karena tadi gue berasa pas strap-nya itu kayak agak wobble di bagian spring bar-nya tuh. Kalian berasa nggak tuh? Kayak bisa miring sini, tuh. Spring bar-nya yang masalah, strap-nya yang masalah, atau case-nya yang masalah bahkan. Ternyata setelah dilihat nih, kayak spring bar nggak masalah. Ini titiknya juga ternyata tidak kebesaran. Tadi gue mikir, apa titiknya ini kebesaran gitu kan. Dibuat lubangnya, jadi dia wobble strap-nya. Spring bar-nya juga tidak masalah. Oke, pas kok ukurannya sama spring bar. Yang masalah, nah ini yang bikin masalah. Lubang strap-nya, nih. Ini yang wobble tuh. Ini kalau kita masukin spring bar ke dalam sini, oke, kita tutup, ini wobble tuh. Tadi pas gue pegang, gue merasa ada wobble atau ada sesuatu yang tidak pas ukurannya. Nah, ini ternyata spring barnya ini terlalu kecil dibanding lubang si strap. Sudah semua yang di-review. Sampai part-part terkecilnya sudah di-review. Jadi kalian bisa share video ini ke teman atau kerabat atau keluarga kalian yang mau purchase jam tangan ini. Jadi mereka tahu apa yang akan mereka dapat pada saat mereka purchase Gozel Clocks ini secara menyeluruh. Bukan dari strapnya aja, tapi sampai mesin-mesinnya, sampai baterainya, sampai buckle-nya, gitu. Sampai even spring bar-nya, sampai crown-nya, mereka tahu semua. Unboxing sudah, review sudah, nextnya kalian pasti tahu apa? Giveaway. Syarat kemarin yaitu follow IG, follow TikTok, dan subscribe di YouTube. Menurut kalian apakah itu syarat masih cocok atau enggak? Coba komen di bawah.